Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu kelas 5, kita lanjutkan pembelajaran yang tadi ya. Tadi kita udah bahas tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi baru tentang apa ya? Iya, inilah dia tentang penggunaan tanda baca. Simbol, ya, simbol tanda baca. Oke, tanda baca apa saja yang kita bahas hari ini? Mungkin waktu kamu kelas 4 sudah mengenal tanda-tanda baca ini. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda koma. Yang kedua, tanda tanya dan tanda seru. Oke, ini dulu ya. Kita bahas 4 dulu. Yang pertama, tanda titik. Digunakan untuk apakah tanda titik? Nah, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Anak Ibu bisa lihat. Contohnya, Dina membaca di taman. Titik. Ini adalah sebuah pernyataan. Ya. Yang kedua, tanda titik untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Contohnya, Devi melakukan perjalanan ke Bandung selama 1 jam 35 menit 20 detik. Menggunakan tanda titik di sini. Ya, Ibu perhatikan. Lalu contoh selanjutnya. Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Menggunakan tanda titik di sini. Ya, ini untuk memisahkan. Selanjutnya, tanda titik dipakai pada akhir singkatan atau gelar, jabatan, dan pangkat. Contoh, Insinyur Soekarno adalah presiden pertama bangsa Indonesia. Titik. Ini pernyataan juga. Lalu insinyur titik, karena ini singkatan dari gelar. Yang kedua adalah singkatan DLL. DLL apa? Ayo, anak Ibu tahu dong DLL. Dan, iya betul, dan lain-lain. Ya, pakai tanda titik ya. Dan lain-lain titik, DSB, dan sebagainya. DST, dan seterusnya, titik. Lalu, Muhammad titik Suyuti. Ini juga disingkat ya. Anak Ibu lihat. Muhammad Suyuti. Bisa M saja, M titik Suyuti juga bisa. Oke. Selanjutnya, tanda baca koma. Untuk apa? Untuk dipakai untuk antara pemerincian. Ya, jadi tanda koma dipakai di antara unsur pemerincian atau detail ya, atau pembilangan. Pemerincian itu artinya itu menjelaskan lebih rinci. Misalnya seperti ini ya. Saya menjual baju, koma, celana, koma, dan topi. Ini pakai tanda koma. Koma di sini koma. Sebelum dan juga pakai tanda koma ya. Jadi unsur pemerincian memerlukan tanda koma. Gak pembilangan ya. Lalu yang kedua, untuk memisahkan kalimat majemuk. Nah, ya. Kalimat majemuk ini artinya kalimat yang terdiri dari 2 kalimat ya. Contohnya, saya suka dengan makanan seblak, koma, tetapi tidak pedas. Nah, ini ada 2 kalimat ya. Saya tidak suka dengan makanan seblak, saya suka dengan makanan seblak, lalu tetapi tidak pedas. Ini 2 kalimat. Jadi, tanda koma dipakai setelah atau didahului oleh kata tetapi dan melainkan. Ini pakai tanda koma. Oke, selanjutnya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Ini juga ada 2 kalimat ya. Kalimat pertama, kalau hari hujan. Kalimat kedua, saya tidak sekolah. Ini tapi ini dalam 1 kalimat antara
anak kalimat dan induk kalimat dipisahkan dengan tanda koma. Kalau hari hujan, koma, saya tidak sekolah. Nah, mungkin ini anak ibu perlu perhatian ya. Kalau membaca tanda yang ada tanda titik dengan yang ada tanda koma harus berbeda. Kalau baca yang ada tanda titik, kamu agak jedanya agak lama. Contohnya misalnya, saya suka dengan makanan seblak, tetapi tidak pedas. Berhenti titik. Tapi kalau tanda koma, berhentinya atau jedanya agak sebentar. Saya suka dengan makanan seblak, tetapi tidak pedas. Nah, itu dibedakan ya. Intonasi itu juga berpengaruh, cara membaca juga berpengaruh, dibedakan dengan tanda koma dan tanda titik. Oke, selanjutnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung. Contohnya, jadi kamu tidak jadi datang ya? Nah, ini pernyataan ya, bukan kalimat tanya karena nggak ada kata tanya, juga tidak menggunakan tanda tanya. Jadi, koma, kamu tidak jadi datang ya? Nah, ini membutuhkan tanda koma di belakang kata atau ungkapan penghubung. Oke. Nah, selanjutnya yang kelima. Tanda koma untuk di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, dan kasihan. Contoh, aduh, aku jadi heran dengan tingkahmu. Nah, aduh, koma, ya, memerlukan tanda koma, ya, setelah oh, ya, wah, aduh, dan kasihan. Selanjutnya, untuk memisahkan petikan langsung. Nah, tanda koma juga digunakan di sini untuk memisahkan petikan langsung. Lihat anak ibu ini. Kata kakak, ada tanda koma. Adik sedih sekali. Nah, tuh ya, tanda koma. Selanjutnya yang ketujuh. Dipakai antara nama, alamat, tempat, dan tanggal. Contoh, Medan, 8 Oktober 1973. Ada tanda koma setelah kata Medan. Nah, ini dipakai untuk memisahkan. Ya. Oke, ini saja untuk pembelajaran hari ini. Hai, kamu di sana. Ya, ini anak ibu kelas 5B ya. Mudah-mudahan dengan materi penggunaan tanda baca ini bisa menambah pengetahuan anak ibu. Jangan lupa nanti akan ibu berikan latihan-latihan dari materi yang telah ibu berikan. Latihan secara link. Kalau kemarin kan sudah di buku ya. Sudah di buku, ibu memberikan latihannya. Buku paket, kamu tulis. Di buku latihan bahasa Indonesia, kamu tulis. Nanti ibu akan memberikan secara online ya. Ibu akan nge-share link, ibu kasih beberapa soal latihan dari materi-materi ini. Jadi anak-anak ibu bisa putar lagi videonya, materi-materi yang telah kita pelajari dan kita akan latih. Demikian untuk pembelajaran hari ini, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.